Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kegiatan mengalokasikan dana. Pengertian pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Arti lain dari pengalokasian dana adalah penjual kembali dana memperoleh dari himpunan dana atau simpanan dalam bentuk penyaluran dana, kredit, atau pinjaman. Lalu ada pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga. Lalu ada pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau berbagi hasil. Lanjut ke unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, yang suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, di masa yang akan datang. Yang kedua ada kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak yang menandatangani hak dan kewajiban. Yang ketiga ada jangka waktu, yaitu jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakatinya. Yang empat, resiko. Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya macet pemberian kredit. Semakin panjang kredit, maka semakin besar resikonya. Yang kelima ada balas jasa. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut atau bunga. Lalu tujuan kredit. Yang pertama ada mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah. Lanjut fungsi kredit. Yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga ada untuk meningkatkan daya guna barang. Yang keempat meningkatkan peredaran barang. Yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi. Lalu untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang terakhir untuk meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit. Yang pertama dilihat dari segi kegunaannya. Contohnya kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Lalu ada kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasional. Yang kedua dilihat dari segi tujuan kredit. Contohnya kredit produktif yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Lalu ada kredit konsumtif digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Lalu ada kredit perdagangan digunakan perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Lalu dilihat dari segi jangka waktu, kayak kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu dilihat dari segi jaminan. Contohnya kredit dengan jaminan, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Lalu kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur. Lalu dilihat dari segi sektor usaha seperti kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan,
kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Lanjut ke jaminan kredit. Yang pertama ada dengan jaminan. Contohnya jaminan benda berwujud. Contohnya tanah, bangunan, motor, atau peralatan yang lainnya. Lalu jaminan benda tak berwujud seperti sertifikat, tanah, obligasi, rekening tabungan, lalu ada BPKB kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, jaminan orang. Jaminan yang diberikan kepada seseorang jika kredit tersebut macet, maka orang tersebut yang akan menanggung resiko kreditnya, contoh nama baik dan lain-lain, atau dikasuskan saja. Lalu ada tanpa jaminan. Kredit yang diberikan bukan menggunakan barang tertentu, biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar profesional. Lanjut prinsip-prinsip pemberian kredit. Bisa dikatakan 5C. Karakter, kapasitas atau capacity, kapital, kolektorial, dan condition. Terus prinsip-prinsip pemberian kredit itu 7P. Personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Lanjut ke aspek-aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama ada aspek yuridis, masalah legalitas badan usaha serta lain izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua, aspek pemasaran, permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang ketiga, aspek keuangan, sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Yang keempat ada aspek teknis atau operasi yang membahas masalah berkaitan dengan produksi seperti mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout, ruangan, dan lain-lain. Yang kelima ada aspek manajemen yang menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Yang keenam ada aspek sosial ekonomi yang menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Lalu ada aspek AMDAL yang analisis terhadap lingkungan jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Lanjut ke prosedur dalam pemberian kredit. Yang pertama ada pengajuan berkas-berkas, yang kedua penyelidikan berkas pinjaman, lalu wawancara 1 on the spot, terus wawancara kedua keputusan kredit dan penandatangan akad kredit, perjanjian lainnya, lalu ada realisasi kredit, dan yang terakhir ada penarikan dana atau penyaluran. Lanjut ke kualitas kredit. Yang pertama lancar, yang kedua dalam perhatian khusus 1-90 hari, lalu yang ketiga kurang lancar yaitu 91 sampai 120 hari. Yang keempat diragukan 121 sampai 180 hari. Yang kelima macet atau loss, dol 180 hari lebih. Lanjut ke teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama dari pihak perbankan yang melakukan analisisnya. Pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Yang kedua dari pihak nasabah dilakukan akibat dua hal, adanya unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Lalu ke penyelesaian kredit macet. Yang pertama rescheduling, itu seperti memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu asuransi. Lalu yang kedua reconditioning, contohnya
kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Lalu penurunan suku bunga. Dan yang terakhir, pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring, yang contohnya seperti penambahan jumlah kredit dan menambah equity. Yang keempat, kombinasi dari ketiga jenis piutang. Yang kelima, penyitaan jaminan seperti jaminan motor, mobil, atau tanah, dan lain-lain. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai kegiatan mengalokasikan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.